Assalamualaikum Bunda. Nah, semakin seru nih ya pembahasan kita tentang warisan ya. Mau ada yang nanya dulu satu apa kita break iklan dulu? Satu lagi kali ya? Boleh. Silakan. Orang dalam. Oh. Wah, orang dalam. Wah, Bang Dapat mau punya warisan. Baper nih, Bun. Iya. Emang gitu, Bunda? Misalnya mau nanya nih, Bun. Ya. Siapa namanya? Iya. Dari mana? Damar dari Ar-Rohim. Ya Rohman gitu ya Bang. Ya tuh Bang jawabnya kayak takut-takut banget sama Bang Melki. Silakan, Ra. Mau nanya nih, Bun. Misalnya orang tua meninggal, tapi punya mobil dan tanah tapi masih nyicil gitu. Nah. Masih terhitung hutang. Masih hutang lah gitu. Iya. Dan berhubung nggak di bank nyicil nyicilnya, kan nggak ada asuransi. Apakah hutang itu termasuk warisan juga? Dan apakah harus dibagi? Nah, iya juga nih. Asuransinya Iya. tuh. Ya, Kok kamu kalau- bisa berpikiran seperti itu sih? Bagus loh ini. Iya, biasanya meributkan ada uang nih gitu ya dan dibagi. Tapi ini utang, bagaimana apakah mau dibagi-bagi? Iya, yang ditanya kayak gitu kan. Nah, kalaupun harus dibagi, bagaimana pembagiannya menurut Islam? Iya, anaknya banyak nih, umpamanya anak ketiga nih. Iya. Jadi yang dibagi ini apa sih utangnya apa? Iya, Yang dibagi asuransinya. Sisa bayaran sama utangnya. Utangnya, artinya hutang si orang tua kan? Betul. Jawab Bang. Langsung aja deh bahas ini, Baik. saya penasaran banget soalnya. Iya, baik deh. Bunda. Ini bagaimana ketika orang tua meninggalkan harta, udah langsung dibagi-bagi, tapi ternyata masih ada hutang. Yang paling dulu yang harus dibereskan adalah bagaimana proses jenazah. Ya, dimana ketika seorang meninggal dunia pertama dimandikan, ya, kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini kewajiban, tunaikan, dan inilah ada haknya mayit maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adakah wasiat? Wasiatnya pun kita lihat, pertama kalau wasiat kepada ahli waris maka tidak jadi itu wasiatnya, karena lagi-lagi lah wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tapi ternyata ada wasiatnya kepada bukan ahli waris, kepada kerabat yang memang tidak berhak mendapatkan ahli waris, maka berikanlah dengan batas maksimal 1/3 jatah dari harta yang ditinggalkan. Tunaikanlah itu wasiat. Yang ketiga, lihat punya hutang apa enggak. Karena berkenaan dengan masalah hutang ini amat sangat berat. Makanya kenapa ketika orang meninggal dunia diumumkan ketika jenazahnya masih ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika apabila keluarga saya, orang tua saya ini masih memiliki kewajiban hutang piutang, maka laporlah, datanglah kepada ahli waris. Ini maknanya bahwa jangan hanya mengambil harta bagi warisan aja, tapi juga tunaikan yang paling utama yaitu hutang. Jangan dibagi dulu warisan. Tunaikan dulu kewajiban yang paling utama. Berapa itu hutangnya, maka tunaikan dulu. Maka bereskan itu dulu. Setelah sudah selesai hutang semua, udah gak ada tanggungan lagi, maka berapa sisanya, bagilah sesuai dengan syariat. Jadi jangan dibagi warisan dulu, kemudian baru bayar hutang. Nanti jadi ada masalah baru, siapa nih yang mau bayarin? Iya. Siapa nih yang mau bayar hutang ini? Tapi tunaikan dulu, bereskan dulu, tutupi dulu. Yang memang itu adalah hartanya orang tua, peninggalan orang tua kita untuk dibayarkan. Ketika sudah selesai, barulah dibagi sesuai dengan syariat. Gitu ya Bang ya. Insya Allah semua akan baik-baik aja kalau mengikuti urutan-urutan dalam pembagian harta. Insya Allah. Amin. Iya benar. Kalau umpamanya yang dibagikan itu barang-barang Bunda, Nah, kayak baju, tas gitu. iya itu kan bernilai juga. Contoh, Heeh. ibu punya Warisannya tas. gelang. Oh, gelang. Dipakai, jangan dicopotin ya. Ini adalah peninggalan yang sangat berharga. Ibu nyaji dipakai, ibu mandi dipakai, ibu ke pasar dipakai, mati jangan dicopotin. Ah. Tapi ketika meninggal dunia ini miliknya ahli waris. Ibu bilang, udah dah daripada ribut saya pasang gigi palsu dari emas. Nah, Gimana tuh? cabut juga deh. Kalau memang tidak menyusahkan maka wajib. Kenapa? Karena itu adalah bernilai. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan itu bernilai, maka wajib untuk dibagikan sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya pakaian mau dijual kagak ada yang mau. Iya. Bagaimana caranya? Berikan kepada kerabat, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Pahalanya akan mengalir
kepada orang yang punya itu baju. Gitu, Pak. Baik Bunda. Kita lanjutin setelah yang satu ini Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.